Ya, pemirsa, Bank Indonesia menyatakan nilai transaksi uang elektronik terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Bahkan BI memproyeksikan di tahun 2023 ini akan meningkat 23,9% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 495,2 triliun rupiah. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 tumbuh tinggi, yaitu 30,84% year on year, mencapai 399,6 triliun rupiah dan diproyeksikan meningkat 23,90% year on year hingga mencapai 495,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kinerja transaksi uang elektronik di tahun 2022. Peri menegaskan transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat, khususnya dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking. Bank Indonesia masih akan terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Sementara sektor e-commerce di Indonesia terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan saat ini nilai ekonomi e-commerce sudah melampaui level sebelum pandemi COVID-19. Menurut riset Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi serta e-commerce Indonesia mencapai 59 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 lalu. Nilai tersebut sekitar 76,62% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, transaksi uang elektronik bisa tumbuh 23% di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arsy Adini. Beliau adalah Executive Director IDEA. Ya, halo, selamat pagi Bu Arsy. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga Bu Arsy. Ini menarik kalau kita cermati transaksi uang digital dari sisi perbankan maupun juga uang elektronik di sepanjang tahun 2022 itu menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan prediksi dari Bank Indonesia sendiri di tahun 2023 ini tumbuhnya bisa double digit lagi, 23%-an begitu. Anda melihat ini bagaimana? Apakah bahwa Indonesia digitalisasinya memang sudah cukup berkembang pesat, Bu Arsy? Silakan. Ya, kami lihat sektor ini perambangannya luar biasa ya Mas, malah terbilang sulit sekarang menemukan transaksi yang menggunakan uang cash, betul ya. Jadi bagi pelaku usaha, pencatatan juga jauh lebih mudah, dan menurut data Harbolnas terakhir yang kita kondak kemarin di Desember 2022, total transaksi 21T selama 3 hari, itu 65%-nya adalah pengguna e-wallet. Jadi sangat mendominasi e-wallet ini, dan berbanding terhadap COD itu hanya 28%. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sudah teradaptasi dan juga sudah menjadikan e-wallet ini kebutuhan pendamping untuk berbelanja online sebagai prioritas utamanya. Baik, tapi kalau kita lihat review tahun 2022 itu triggernya lebih karena apa begitu? Apakah karena memang pandemi yang sudah mulai mereda sehingga aktivitas masyarakat juga sudah normal, bisnis sudah normal begitu, atau Anda melihat ada faktor lain? Ya, pertumbuhan platform yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat menjadi pendorong utama atau trigger utama untuk menggunakan uang elektronik ya, yang memang membuat transaksi itu kian mudah. Jadi sektor offline juga sudah kian tinggi, penggunaan QRIS sehingga masyarakat memang nggak perlu lagi membawa uang cash, dan dari sisi keamanan itu terpenting Mas, jadi keamanan transaksi jadi lebih baik. Dari sisi penjual juga akan memudahkan sistem pencatatan dan mempercepat transaksi yang efektif. Nah, keamanan dan kenyamanan bertransaksi ini menjadi trigger utama kenaikan transaksi uang elektronik masyarakat, jadi semakin percaya bertransaksi secara digital baik untuk pembayaran offline maupun online, dan merchant pun berkirim dana secara peer-to-peer itu secara maksimal. Wow, dalam artian ini sudah ada perbaikan dari sistem begitu ya, dari keamanan cyber kita begitu. Anda melihat ini juga menjadi salah satu trigger akhirnya masyarakat lebih nyaman ya menggunakan uang digital dalam artian bertransaksi secara elektronik, Bu Arsy.
Ya, betul. Karena sistem digital ini kan terus berinovasi ya untuk Oke. melayani jutaan kebutuhan masyarakat, Mas. Dan Mhm. ini yakin akan tumbuh lebih pesat dibandingin 2002 karena penyedia layanan tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tapi program promosi juga kian menarik konsumen dari pelaku usaha dan tentunya masyarakat ini sudah terbiasa dan mendapat kemudahan benefitnya pada penggunaan uang elektronik seperti promo dan sebagainya. Jadi pertumbuhan jumlah merchant UMKM yang menerima pembayaran secara digital juga turut menjadi peluang, Mas, tumbuhnya transaksi uang elektronik ini. Jadi tadi kita bicara dari sisi keamanan, kenyamanan, dan tentunya dengan uang elektronik ini menyediakan lebih dari uang kertas. Jadi perlahan dengan maupun tanpa promosi pun kehadiran uang elektronik ataupun e-wallet ini menggantikan posisi uang kertas dan khususnya dalam transaksi kebutuhan harian tersebut. Ya, juga tadi Bank Indonesia menyatakan prevalensinya juga mengalami peningkatan di masyarakat begitu. Berarti memang sudah banyak ya masyarakat yang menggunakan layanan transaksi uang elektronik ini. Tapi Anda melihat bagaimana penyebarannya? Mengingat kan dominasi juga tadi Anda katakan ada e-wallet, kemudian juga apakah e-commerce juga menjadi salah satu penopang dan sejauh mana juga kalau kita lihat penyebarannya, apakah sudah merata saat ini? Ya, kalau data terupdate kami, jadi kita lihat dari online shoppers itu dari 2021 sampai 2022 ya Mas, terlihat dari activity Harbolnas 3 hari itu Oke. naik 2 juta pengguna. Jadi Hmm. dari total internet usersnya itu dari 41 ke 42, tapi online shoppernya itu dari 29 juta ke 31. Jadi secara online shoppersnya naik. Nah, setiap tahunnya ini prediksi terlihat jelas bahwa penyerapan terhadap edukasi untuk e-wallet pun juga semakin tinggi dan kebutuhan demand akan bertransaksi secara e-wallet itu penyebarannya juga semakin luas. Oke, kalau kita bicara mengenai kota ataupun daerah yang mendominasi dari penggunaan transaksi uang elektronik, baik itu e-wallet maupun e-commerce sendiri itu apakah masih di Pulau Jawa kah atau sudah mulai menyebar? Ya, kalau dari data kami di tahun ini dari Pulau Jawa kan kita baru mengukur di 2 bulan pertama itu naik 26% untuk di Oke. Pulau Jawa. Nah, di luar Pulau Jawa memang ada penurunan sekitar 7%. Nah, hal ini memang terimpact mungkin karena kemarin kebutuhan primer konsumen itu agak tershifting ya, Mas. Dari ke BBM naik dan segala macamnya Oke. ada isu makroekonomi global yang akhirnya para konsumen itu memprioritaskan untuk berbelanja kebutuhan primer dulu. Nah, khususnya juga kita kan negara kepulauan, Mas. Jadi logistik itu masih merupakan challenge. Kadang kalau di e-commerce beli barangnya 50 sampai 75 ribu, ongkirnya lebih mahal. Nah, ini juga peran industri dan pemerintah bagaimana untuk memberikan efisiensi terkait fulfillment service ya. Karena logistik ini juga penunjang untuk seluruh ekosistem digital dan tentunya demand masyarakat bisa terpenuhi. Ya, kalau bicara mengenai logistik berarti permasalahan yang terjadi pada saat pandemi begitu dalam artian 2020, 2021 kemudian sudah mulai terurai di 2022. Anda melihat bagaimana potensinya? Apakah masih menjadi challenge juga di tahun 2023 ini? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara ekosistem digital ini Hmm. kan Mas, seluruh perdagangannya khususnya ya yang melalui sistem elektronik atau PMSE. Jadi kita bicara mungkin pasca pandemi karena pandeminya udah lewat. Nah, Mm-mm. PMSE itu bukan hanya marketplace saja, tapi termasuk online travel agent, ride hailing, Oke. sistem pembayaran digital, streaming, musik, film dan sebagainya. Dan juga tentunya QRIS di sektor konvensional. Ya. Jadi semua challenge yang dihadapi kategori tersebut memang sangat dinamis. Nah, tentunya dari industri itu terus improve dan inovasi ya untuk terkait mapping isu tadi supaya tidak hanya transaksi pembelian itu uh, kita gunakan secara digital jadi salah satu channel transaksi elektronik mulai dari pembelian pulsa, paket data, token listrik hingga pembayaran pendapatan negara pun bisa dilakukan dengan uang elektronik jika kita Oke. spesifik mau ngejar outputnya untuk nge-push untuk uang elektronik. Jadi semua service itu bisa deliver, challenge-nya di tiap kategori ada, Hmm. tinggal kita bagaimana bersinergi dari industri, pemerintah, dan juga pelaku usahanya tersendiri. Oke, lantas subsektor apa yang menjadi penopang dari pertumbuhan transaksi uang elektronik di tahun 2023? Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan transaksi uang elektronik. Ya, data dari Bank Indonesia bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di tahun 2023 ini seperti apa perbandingannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ya, tadi 23,9% proyeksi dari BI dari 399,6 triliun di tahun 2022 meningkat menjadi 495,2 triliun di tahun 2023 ini. Sementara naiknya 30,84% kalau kita bandingkan dari tahun 2021 ke 2022. Selanjutnya dari pertumbuhan transaksi digital banking. Kalau tadi uang elektronik, sekarang digital banking di tahun 2023 itu proyeksinya naiknya 22,13% dari 52.545,8 triliun menjadi 54.175,1 triliun rupiah di tahun 2023. Nah, berikutnya kita lihat dari jenis nilai transaksi uang elektronik tahun 2021 itu apa saja. Ada untuk reload atau top up 386,5 triliun, kemudian ada belanja, tarik tunai, transfer e-money, kemudian isi pertama kali dan juga redeem. Dan bagaimana dengan nilai e-commerce Indonesia? Ya, proyeksi dari Google Temasek and Bain Company ini dari tahun 2019 sampai dengan 2025 nampaknya terus mengalami peningkatan ya. Dari tahun 2019 $25 miliar, kemudian tahun 2022 $59 miliar dan tahun 2025 diproyeksikan mencapai $95 miliar Amerika. Baik, itu dia data-data yang akan kita elaborasikan bersama dengan Ibu Arsy Ardini, Executive Director IDEA. Baik, Bu Arsy. Halo. Masih di sini. Ya, kita lanjutkan kembali ini. Kalau kita lihat data-data tadi yang sudah disampaikan, memang peningkatannya luar biasa sekali ya. Transaksi uang elektronik, digital banking, dan lain sebagainya. Begitu Anda melihat bagaimana tadi sektor-sektor yang masih mendukung kah? Apakah UMKM begitu yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang menjadi fokus pemerintah untuk go digital? Bu Arsy, silakan. Ya, kalau bicara UMKM masih menjadi backbone-nya ya Mas untuk khususnya industri e-commerce gitu. Dan juga kemarin kan waktu lagi pandemi bisa dibilang UMKM yang mendukung perekonomian nasional. Bagaimana kita menggerakkan UMKM untuk terus bertahan dan tentunya bersaing dengan jutaan seller di platform. Jadi jika dibicarakan pertumbuhannya Mas Pras, ini masih sangat masif, hanya saja masih perlu diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang tidak bisa hanya dalam hitungan hari. Karena ini merupakan kerja bersama ya. Contohnya kita punya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, itu di mana industri, pemerintah, e-commerce itu bergotong royong untuk membuka kanal pemasaran yang lebih luas untuk produk lokal. Jadi UMKM dan produk lokal diberikan showcase di masing-masing platform. Jadi kalau lihat ada platform, ada button Bangga Buatan Indonesia itu khusus produk lokal, diberikan akses pelatihan, permodalan, dan semuanya itu untuk mengejar total go digital atau onboarding yang per hari ini sudah mencapai hampir 13 juta onboarding di 3 tahun berjalannya gerakan nasional ini. Dan juga jika bicara dukungan pemerintah sudah mengatur pengutamaan produk dalam negeri di regulasi yang ada gitu. Contohnya di Permendak 50 terkait PMSE, istilah yang tepat bukannya melindungi ya, tapi memberdayakan agar produk dalam negeri bisa berdaya saing. Jadi di sini kami bersama instansi pemerintah terkait pun telah meluncurkan petunjuk pelaksanaan yang berisikan kurikulum pelatihan bagi seluruh UMKM. Jadi diharapkan dengan adanya standar kurikulum yang disusun bersama tersebut, semakin banyak pelaku UMKM yang dapat go digital dan mampu memasarkan dagangannya secara masif. Jadi bukan kerja 1-2 hari, tapi memang untuk mencapai impact yang besar kita butuh kolaborasi yang juga semua effort di dalamnya dan memberikan benefit untuk UMKM. Baik, tadi menarik kalau kita cermati edukasi, kemudian sosialisasi. Ini masih ada bottleneck di mana? Apakah pemahaman, literasi yang juga belum meluas, belum masif kah? Atau bagaimana, Bu Arsy? Ya, pada saat kita memberikan edukasi, tentunya kita lihat kategori UMKM-nya Mas. Tadi profiling Jawa dan luar Jawa pasti sangat beda. Maka dari itu kita tahu bagaimana menaik kelaskan UMKM itu dari skala lokal dulu, daerahnya, distribusi lokal dan produksi lokal. Setelah itu baru kita mau skala nasional. Skala nasional itu mereka sudah ready masuk ke platform e-commerce dan juga lalu skala global sudah ready ke ekspor. Jadi set materi yang tepat untuk UMKM yang tepat dan tentunya infrastruktur jaringan yang kuat itu untuk
memaksimalkan ya proses literasi tersebut, dan tentunya publik juga ya Mas. Jadi kalau dari Kominfo pun kita mengedukasi itu ada program namanya Siberkreasi, bukan hanya pelaku usaha, tapi masyarakat publik secara luas bagaimana tahu untuk penggunaan adaptasi digital yang baik dan benar. Jadi secara supply demand-nya memang harus betul, dan juga pemahaman terhadap publiknya juga harus betul. Karena ini memang semuanya langkah bersama Mas dari seluruh kementerian dan juga industri. Itu dia, kerja bareng ya, pemerintah pusat, pemerintah Betul. daerah, dan juga pelaku usaha UMKM sendiri maupun dari e-commerce-nya. Nah, kalau kita bicara mengenai momentum, tadi Anda katakan pandemi sudah mulai mereda, PPKM sudah dicabut. Anda melihat tahun 2023 ini benar-benar bisa menjadi ya momentum lah bahwa kebangkitan dari entah itu UMKM kah, kemudian industri digitalnya sendiri, e-commerce ini masih akan terus berlanjut. Ya, berdampak tentu saja, namun berdampak positif dengan semakin bertumbuhnya transaksi pastinya ya dari tahun ke tahun. Nah, penggunaan uang elektronik tadi saat ini sudah tidak terbatas pada transaksi online saja. Jadi dengan dicabutnya PPKM, penggunaan uang elektronik untuk transaksi online dan offline masih diperkirakan membaik dan terus tumbuh. Nah, ditambah lagi Mas Pras, jadi jika bank-bank sudah mulai menggiatkan penggunaan uang elektronik lewat produk mereka, selain itu penggunaan uang elektronik ini akan menjadi semakin meningkat sejalan dengan makin tingginya meratanya tingkat literasi digital tadi di masyarakat Indonesia. Jadi dari kolaborasi dari perbankan, industri, dan juga pelaku usaha gitu. Jadi semuanya membahasakan yang sama gitu lah bisa dibilang. Itu dia, berarti dasar dari peningkatan transaksi uang elektronik yang sudah disampaikan Bank Indonesia, akseptasi, preferensi masyarakat begitu, tahun 2023 juga akan semakin masif begitu ya Bu Arsy? Ya, dan perlu menjadi catatan bahwa pencabutan PPKM itu membawa kita pada kehidupan normal yang baru, bukan yang dulu ya. Jadi ada kebiasaan kegiatan ekonomi yang secara digital sudah menjadi bagian hidup karena kita sudah terbiasa lakukan selamanya setidaknya 3 tahun terakhir. Nah, itu membawa kita menjadi adaptasi yang baru, dan mau nggak mau kita akhirnya melihat, oh ternyata efisiensi dan juga benefit itu kita dapat. Nah, otomatis itu sudah menjadi behavior kita semua. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan dari industri digitalnya sendiri bagaimana tahun ini? Ya, kalau persaingan sebenarnya kan masyarakat ini diberikan banyak sekali pilihan ya Mas ya. Jadi untuk lebih menggunakan uang elektronik tadi ada yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, promosi. Nah, selama beberapa hal tersebut dijaga oleh industri ya. Jadi kita lihat kita mengedukasi yang sama, maksudnya kita tidak mengabuse dengan hanya diskon dan promo, tapi kita meningkatkan juga loyalty konsumennya gitu. Jadi ada cara main yang disepakati oleh industri. Jadi persaingan ini secara sehat, dan akhirnya konsumen memilih yang mana yang paling tepat untuk mereka. Jadi dalam hal ini memang peningkatan preferensi untuk uang elektronik bukan saja dari sisi konsumen, tapi juga sisi penjual, karena memudahkan pencatatan keuangan mereka. Ya Mas, jadi keuangan usaha mereka juga dicatat secara otomasi gitu, lebih mudah. Jadi para platform ini menyediakan layanan untuk berlomba, jadi memberikan fitur layanan yang semakin memudahkan konsumennya. Jadi berlomba secara sehat, baik itu pengguna, end user maupun merchants gitu. Oke, berarti memang bisa dikatakan tahun 2023 ini masih sesuai dengan prediksi banyak pihak begitu, bahwa ekonomi Indonesia juga masih akan terus bergulir begitu, apalagi di era digital seperti saat ini. Baik Bu Arsy, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan, tentunya menjadi insight bagi pemirsa dalam menyikapi kondisi pandemi yang sudah mulai mereda, kemudian aktivitas digital, transaksi uang elektronik yang juga semakin familiar begitu di masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Arsy. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras dan teman-teman. Salam sehat semua. Salam sehat juga. Jangan lupa belanja online. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.